Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu contoh penerapan dari gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang salah satu contoh dari penerapan gelombang elektromagnetik, alangkah baiknya jika kita tahu nih, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Sifat-sifatnya apa saja ya? Dan ada berapa macam jenis dari gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat dan membawa energi. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan medium rambat, dan gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium rambat. Teori tentang gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Menurut Maxwell, adanya gelombang elektromagnetik terjadi karena hubungan antara kemagnetan dan kelistrikan. Hipotesis dari Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, dan perubahan dari medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Perubahan dari medan listrik dan medan magnet inilah yang jika terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan gelombang yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik memiliki dua komponen, yaitu gelombang magnet dan gelombang listrik. Arah rambatan dan getaran dari gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus dengan arah gelombang magnet dan gelombang listrik. Nah, sekarang apa saja ya sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu? Sifat dari gelombang elektromagnetik yang pertama yaitu merupakan gelombang transversal. Artinya, arah rambatan dan getarannya selalu tegak lurus. Yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium rambat, sehingga dia dapat merambat pada ruang hampa udara. Gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Selain itu, gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan atau refleksi, dapat dibiaskan atau refraksi, dapat dikutupkan atau polarisasi, dapat digabungkan atau interferensi, dan dapat dilenturkan atau difraksi. Lanjut ya. Sekarang ada berapa macam ya gelombang elektromagnetik itu? Berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat dibedakan menjadi 8 macam, yang biasa kita singkat sebagai Groote Rada Teller. Apa itu Groote Rada Teller? Nah, simak penjelasan berikut ini. Groote Rada Teller yaitu G untuk sinar gamma yang ditemukan oleh Paul Villard dan dimanfaatkan dalam terapi kanker maupun sterilisasi peralatan rumah sakit. R untuk Ronsen atau sinar X yang ditemukan oleh William Ronsen dan dimanfaatkan pada CT scan dan ronsen. U untuk ultraviolet atau sinar UV, di mana ultraviolet atau sinar UV ditemukan oleh Johann Wilhelm Ritter dan dimanfaatkan pada proses fotosintesis, pembentukan vitamin D pada tubuh, serta memeriksa keaslian tanda tangan.
T untuk sinar tampak atau cahaya tampak yang membantu penglihatan mata manusia. I untuk infrared atau inframerah yang ditemukan oleh Sir Frederick William Herschel yang digunakan untuk fotografi diagnosa penyakit serta digunakan pada remote control. Rada untuk radar atau gelombang mikro yang digunakan pada microwave, komunikasi radar, serta untuk menganalisa struktur atomik dan molekul. Teler untuk televisi dan radio yang digunakan pada komunikasi satelit dan komunikasi radio. Berdasarkan urutan Gruthi rada teler ini, semakin ke kanan maka panjang gelombangnya semakin besar. Frekuensinya semakin kecil dan energi yang dibawa semakin kecil. Jadi, sinar gamma memiliki frekuensi dan energi terbesar serta panjang gelombang terpendek. Pada sinar tampak, mulai dari ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah, semakin ke kanan panjang gelombang semakin besar dan frekuensinya semakin kecil, sehingga ungu memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi terbesar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian gelombang elektromagnetik, sifat-sifatnya, dan juga jenis-jenis gelombangnya. Sekarang langsung saja yuk kita bahas salah satu contoh penerapan dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, saya mau tanya nih, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan ikon ini? Iya, ini adalah ikon Bluetooth. Apa hubungannya ya Bluetooth dengan materi gelombang elektromagnetik kita pada kesempatan kali ini? Nah, simak penjelasan berikutnya dan temukan jawabannya. Bluetooth merupakan perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara beberapa perangkat elektronik, misalnya seperti PC, mobile phone, headset, kamera, printer, dan sebagainya. Misalkan kita akan mengirim sebuah data dari handphone satu ke handphone yang lain menggunakan Bluetooth, maka ketika Bluetooth dihidupkan, ia akan memancarkan sinyal berupa gelombang radio dalam frekuensi 2,4 GHz atau setara dengan 2,4 kali 10⁻⁹ Hz. Setiap perangkat yang berada di dalam coverage area akan mendeteksi gelombang tersebut. Gelombang radio yang terdeteksi oleh perangkat yang ada di coverage area akan ditampilkan dalam bentuk SSID sehingga kita tahu perangkat siapa saja yang terhubung dan berada di jangkauan Bluetooth kita. Nah, setelah perangkat Bluetooth kita terhubung dengan Bluetooth lain yang kita tuju, maka kita bisa langsung pilih nih file mana atau data mana yang akan kita kirimkan ke perangkat Bluetooth tersebut. Sekarang kita coba cek filenya yuk. Nah, ternyata filenya sudah terkirim nih teman-teman. Tapi bentar deh. Kira-kira cara kerja gelombang radio pada Bluetooth gimana ya? Kok kita bisa mengirim file dengan mudah? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa Bluetooth merupakan salah satu contoh penerapan dari gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini memiliki dua komponen, yaitu gelombang magnet dan gelombang listrik. Ketika gelombang magnet dan gelombang listrik memiliki nilai atau dalam keadaan peak, maka ia akan diterjemahkan ke bahasa biner, misalnya 1. Dan ketika gelombang magnet dan gelombang listrik tidak memiliki nilai, maka ia akan diterjemahkan ke bahasa biner, yaitu 0.
begitu seterusnya sehingga diperoleh bahasa biner 101010. Ketika kita akan mengirim data atau file melalui Bluetooth, maka data-data tersebut akan terlebih dahulu diterjemahkan ke bahasa biner. Baru setelah itu dikirim melalui sinyal Bluetooth ke gadget yang kita tuju. Setelah diterima di gadget tujuan, maka bahasa biner tersebut akan diterjemahkan kembali menjadi data awal. Jadi, pada contoh sebelumnya, ketika kita akan mengirim gambar ke gadget tujuan kita, gambar tersebut akan diterjemahkan terlebih dahulu ke bahasa biner. Setelah itu, gambar akan dikirim melalui sinyal Bluetooth. Pada saat gambar diterima, maka pada saat itu juga terjadi penerjemahan bahasa biner ke data awal, sehingga kita dapat menerima gambar tersebut. Pada zaman dahulu, untuk mengirim file atau data digunakan infrared. Tetapi sekarang infrared sudah digantikan dengan Bluetooth. Hal ini dikarenakan berdasarkan panjang gelombangnya, gelombang radio pada Bluetooth lebih panjang daripada gelombang infrared. Sehingga frekuensi pada gelombang Bluetooth lebih kecil dan energi yang dibutuhkan juga lebih kecil daripada infrared. Alhasil, Bluetooth lebih hemat dari infrared. Perbedaan antara gelombang radio yang digunakan pada Bluetooth dengan gelombang infrared yang digunakan pada infrared yaitu gelombang radio memiliki frekuensi sekitar 0,1 MHz hingga 1000 GHz dan memiliki panjang gelombang sekitar 0,3 meter sampai 600 meter. Sedangkan gelombang infrared memiliki frekuensi sekitar 300 GHz sampai 30.000 GHz dan memiliki panjang gelombang sekitar 8 kali 10 pangkat negatif 7 meter sampai 10 pangkat negatif 3 meter. Pada saat mengirim file menggunakan Bluetooth, maka handphone tidak perlu dihadapkan ke arah sinyal Bluetooth handphone yang dituju. Tetapi pada saat mengirim file menggunakan infrared, maka bagian infra handphone harus menghadap pada modul infra yang ada pada handphone yang dituju. Nah teman-teman, berikut adalah keunggulan dan kelemahan dari Bluetooth maupun infrared. Keunggulan dari Bluetooth antara lain bisa melakukan transfer secara gratis, biaya yang dibutuhkan murah dan konsumsi daya yang rendah, sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan konfigurasi terlebih dahulu, dapat digunakan untuk multiplayer berbagai permainan, memiliki tingkat keamanan yang baik, serta dapat mengirim file dengan mudah. Sedangkan kelemahannya antara lain memiliki kecepatan transfer yang tidak stabil karena tergantung dari perangkat yang digunakan. Bisa saja terkena virus saat menerima file karena kesulitan mendeteksi virus. Pengiriman data bisa gagal jika terhalang tembok dan berbagai gangguan elektromagnetis, serta hanya mampu menghubungkan sampai 7 perangkat. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari infrared. Kelebihan infrared yaitu pengiriman bisa dilakukan kapan saja dan tidak membutuhkan sinyal, menggunakan alat yang sederhana untuk mengirim data, tidak memerlukan biaya sama sekali. Sedangkan kelemahannya yaitu jika ingin mengirim data harus menghadapkan kedua lubang infrared satu sama lain. Hal ini tentu membuat transfer data dan file cukup merepotkan. Selain itu, sinar infrared cukup berbahaya bagi mata dan proses pengiriman data yang cukup lama. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peralatan yang menerapkan prinsip gelombang elektromagnetik. Salah satunya Bluetooth yang menggunakan gelombang radio.
sehingga kita dapat mengirim file atau data dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.